Jadi basically kita akan membicarakan aggregate demand dan aggregate supply. Ya. Nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan closed economy macroeconometrics model. Jadi ini adalah model yang full ya, artinya complete, ya. Tidak dan tidak membutuhkan banyak parameter yang harus diestimasi ya, karena kita sudah melakukan linearisasi. Nah, kita di minggu yang lalu ya sudah mendapatkan kurva aggregate demand. Kita di minggu lalu sudah mendapatkan kurva aggregate demand yang terdiri dari money market equilibrium dan goods market equilibrium atau ISLM ya. Nah, aggregate demand adalah summary dari ISLM. Jadi kalau Anda baca kembali di MenQ ya atau buku lainnya, kita akan mendapatkan bahwa aggregate demand itu diturunkan dari equilibrium condition ya, atau equilibrium points baik di money market maupun di goods market. Jadi dia merupakan summary dari kurva ISLM. Ya, kita sudah membuktikannya di minggu yang lalu ya. Nah, kita akan menyelesaikan model ini sampai penuh ya, sampai ekonomi terbuka. Tapi hari ini kita akan fokus ke dalam apa yang disebut dengan ekonomi tertutup. Ya, jadi kalau Anda menggunakan model makroekonomi atau macroeconometrics, ya, untuk ekonomi tertutup, model yang akan dibahas hari ini sampai hari ini itu cukup untuk melakukan simulasi. Jadi ini adalah versi ekonomi makro untuk ekonomi tertutup atau closed economy macroeconomics. Ya. Nah, saya remind kembali, kalau Anda mendapatkan kesulitan untuk memahami relationship, macroeconomic relationship, ya, yang ada di dalam model ini, Anda harus baca kembali MenQ atau buku lainnya ya tentang ISLM, kemudian ADAS, ya, ISLM dan aggregate demand, aggregate supply. Oke? Nah, di dalam ekonomi tertutup, ya, di dalam ekonomi tertutup, yang kita gunakan hanya sebetulnya bagian yang saya highlight ini, yaitu IS, LM, ya, kemudian real and nominal interest rate, ya, dan nanti kita akan membahas apa yang disebut aggregate supply. Ya. Ini adalah short run aggregate supply yang ini. Ya. Sedangkan yang terakhir adalah long run aggregate supply atau natural level of output. Ya. Nah, harap diingat bahwa trik yang sederhana ya memungkinkan Anda untuk melakukan analisis secara numerik. Ya, jadi
Ini harus rumus ini harus selalu diingat, atau bukan diingat sih, nggak perlu Anda hafal ya. Tetapi begitu Anda melihat linearisasi, maka rumus ini kemudian di retrieve kembali, dibuka kembali ya. Ini kurva AD-nya sudah dibahas minggu yang lalu ya. Sekarang waktunya untuk membahas mengenai aggregate supply ya. Ya. Aggregate supply curve ya. Nah, ada dua komponen ya, ada dua komponen dalam aggregate supply, yaitu apa yang disebut long run aggregate supplies yang vertikal ini ya, garis merah, kemudian short run aggregate supply. Ini yang biru yang miring ke atas. Saya tidak akan mengulangi dasar teorinya ya, tetapi yang ingin saya fokuskan di sini adalah bagaimana kedua kurva ini diturunkan ya. Yang long run aggregate supply sebetulnya diturunkan dari production function ini ya, production function, yaitu potential output atau output at full employment, sekali lagi ya, potential output atau output at full employment adalah fungsi dari ya, capital at full employment yang dinotasikan sebagai K dan labor at full employment ya, atau yang dinotasikan dengan L bar, K bar dengan E bar ya, L bar. Nah, ini Y bar ini adalah potential output atau output at the long run. Ya. Jadi output at the long run hanya merupakan fungsi dari capital and labor in the long run. Ya. Atau at full employment. Ya, at full employment. Nah, karena itu dalam kurvanya ya, dia tidak merespons terhadap price atau changes in price ya, sehingga Y itu selalu konstan di dalam kurva ini ya. Y bar itu selalu konstan ya di salah satu titik di sini ya. Oke. Nah, harga berapapun dia tidak akan berubah. Sekali lagi ya, harga berapapun dia tidak akan berubah. Ya. Yaitu selalu di tingkat full employment. Oke. Nah, sebaliknya ya, in the short run ya, in the short run kita memiliki apa yang disebut dengan New Keynesian Phillips curve atau selalu disingkat dengan Phillips curve, kurva Phillips ya, kurva Phillips. Ya. Ini adalah versi New Keynesian ya. Nanti Anda harus mulai familiar dalam modeling ya, macroeconomic modeling, perbedaan mendasar antara real business cycle dengan New Keynesian Phillips curves ya. Nah, dalam ya, dalam NKPC ya, New Keynesian Phillips curves, output
itu merespons ya terhadap perubahan selisih antara price dan expected price dengan koefisien sebesar alfa. Alfa ini disebut coefficient of adjustment, ya, coefficient of adjustment. Jadi karena Y bar atau potential output itu fix, ya, dia merespons actual output, ya, itu merespon terhadap bagian ini, yaitu perbedaan antara price, ya, dengan expected price. Nah, responsnya sebesar apa? Yaitu sebesar alfa, ya, sebesar alfa. Nah, alfa ini adalah slope dari ini. Ya, slope dari ini. Oke. Slope dari short run aggregate supply. Jadi, notasi ini menyatakan bahwa kalau harga berada di atas, oke, kalau harga berada di atas expected price, maka output akan meningkat. Ya. Sebaliknya, kalau harga berada di bawah expected price, ya, maka output akan turun. Ya, oleh karena itu dia kurvanya menjadi begini. Ya. Untuk sementara kita asumsikan expected price itu sebagai dalam short run, ya, dalam short run sebagai fix atau exogenous. Untuk sementara, ya, nanti dalam analisis long run kita akan membuat expected price itu endogenous. Oke. Nah, mari kita mulai dengan melakukan spesifikasi long run aggregate supply. Ya. Kenapa kita perlu memspesifikasinya? Ya, karena yang tadi, ya, baru kita nyatakan bahwa fungsi produksi itu adalah merupakan fungsi dari capital and labor, dan kita belum menspesify functional formnya, ya. Nah, biasanya yang umum dipakai, sekali lagi, ya, yang umum dipakai adalah constant return to scale, ya, yaitu Cobb-Douglas dengan constant return to scale, di mana koefisien terhadap kapital dengan koefisien terhadap labor kalau dijumlahkan itu sama dengan 1. Itulah yang dimaksud dengan constant return to scale, ya. Nah, ini jadi koefisiennya beta dengan 1 minus beta kalau dijumlahkan kan menjadi sama dengan 1, ya. Oke. Kemudian kita melakukan log linearization, ya, agar semuanya menjadi linear, ya, yaitu persentase perubahan dalam output potential, ya, itu terdiri dari, ya, perubahan, ya, perubahan, let's say theta itu adalah perubahan teknologi, ya, kemudian beta dikalikan dengan perubahan
persentase perubahan dalam kapital, ya, dan 1 minus beta dikalikan dengan perubahan dalam employment atau labor, ya. Jadi kalau misalkan labor itu naik 1%, employment naik 1%, ya, maka kenaikan dalam output adalah 1 minus beta kali 1%. Ya. Kemudian Anda bertanya, ya, bagaimana kita mengestimate beta? Ya, mudah, ya, kita tinggal mengambilnya dari tabel input output, ya. Ini kurang lebih beta itu sama dengan 0,4, yaitu share dari return on capital, ya, share dari return on capital terhadap total value added, ya, terhadap total value added, yaitu sekitar 0,4, ya. Nah, theta selanjutnya kita treat atau kita perlakukan sebagai exogenous technological shock, ya. Kita tidak harus mengestimasinya berapa koefisien theta, ya. Kita tidak harus melakukan estimasi terhadap theta. Jadi yang kita butuhkan hanya beta, ya. Nah, kalau ini 0,4 berarti estimated function-nya adalah seperti ini, ya kan? Yang menyatakan bahwa persentase perubahan dalam potential output itu sama dengan 0,4 dikalikan perubahan dalam kapital ditambah 0,6 kali, ya, perubahan dalam labor ditambah technological shock, ya. Nah, nanti kalau Anda baca di berbagai macam literatur, ya, in fact, ya, inilah sebetulnya yang disebut real business cycle, ya, real business cycle theory, ya. Artinya di sini kalau kapital itu konstan, labor konstan, ya kan, maka potensial output hanya merespon terhadap apa? Perubahan teknologi, ya, terhadap perubahan teknologi. Karena itu sumber, ya, sumber variasi dalam output potensial adalah perubahan teknologi, ya. Itulah yang disebut real business cycle. Jadi model kita ini sudah memasukkan unsur real business cycle teori, ya. Dan ini merupakan walaupun sekarang tidak populer, di masanya itu merupakan hipotesis atau teori yang sangat populer dan sangat powerful. Bahkan, ya, sebetulnya metode yang dipakai dalam real business cycle theory itu sampai saat ini masih dipakai metodenya, ya. Metodenya apa? Ya inilah linearisasi. Ya, metodenya adalah linearisasi. Berikutnya yang kedua, kita melakukan spesifikasi mengenai Shortrun aggregate supply, ya. Nah, sangat penting untuk memahami ini, ya.
Oke. Nah, kalau Anda tidak paham, baca berulang-ulang. Ya. Baca berulang-ulang dari bukunya MenQ tentang short-run aggregate supply. Ya. Nah, itu ada satu chapter tersendiri ya. Oke. Nah, kenapa ini sangat penting? Ya. Karena kalau dalam classical atau long run aggregate supply atau real business cycle theory, ya, real business cycle theory, Anda ingat ya bahwa monetary policy atau apapun, ya, monetary policy atau apapun itu tidak memiliki pengaruh, ya, tidak memiliki pengaruh terhadap keseimbangan umum, terhadap general equilibrium, ya. Nah, dengan adanya New Keynesian Phillips Curve, ya, semua shock itu dihubungkan dengan output melalui perubahan dalam price. Sekali lagi ya, semua shock itu dihubungkan dengan output melalui perubahan dalam price atau harga. Ya. Nah, selalu diingat bahwa analisis kita ya selalu berawal dari equilibrium. Artinya potential output sama dengan actual output, atau dalam kalau gambar grafiknya di titik ini nih, ya, persinggungan ini. Bentar ya, saya hapus ya. Oke. Nah, ini kalau dalam grafik ini adalah antara persinggungan short run aggregate supply dengan long run aggregate supply. Ya. Oke. Selalu awalnya itu dari equilibrium. Kemudian kita kasih shock, ya kan? Misalkan money supply shock, ya kan? Maka kemudian yang lihat apa yang terjadi setelah adanya shock itu. Tetapi analisisnya selalu berawal dari equilibrium. Nah, equilibrium yang dimaksud di sini adalah di kurva aggregate supply adalah current output atau actual output sama dengan potential output. Nah, karena itu kita melakukan log linearization, ya, karena dengan asumsi bahwa kita mulai dari equilibrium, ya, maka selisih output, selisih antara actual output dengan potential output, yang itu artinya selisihnya sama dengan 0. Ya enggak? Itu sama dengan selisih price, ya, selisih price dengan expected price, yang itu juga sama dengan 0 selisihnya ya. Alfa berapa? Nilai awalnya adalah sama dengan 0. Oke? Sekali lagi ya. Y dikurangi Y bar ya. Y dikurangi Y bar sama dengan 0. At equilibrium. Price dengan expected price itu dalam equilibrium sama dengan 0. Maka alfa ya, alfa at equilibrium juga sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kita tidak harus mengestimasi alfa.
Ya, inilah kerennya ya, linearisasi. Kita tidak memerlukan estimasi parameter, ya, tidak harus melakukan estimasi parameter. Karena kalau analisisnya itu dari equilibrium, ya kan, maka kita tinggal melihat hasil linearisasinya seperti apa, dan kemudian memastikan apakah dari equilibrium tersebut perlu dilakukan estimasi parameter atau tidak. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau dia keluar dari equilibrium? Persamaan seperti ini menyatakan bahwa ketika harga berada di atas expected price, maka output, ya, current output berada di atas potential output. Paham ya? Okay. It's very simple. Jadi dengan kita melakukan linearisasi ini, banyak hal yang kelihatan rumit, ya, kemudian kita bisa menerjemahkannya dalam notasi atau rumusan yang relatively very simple. Okay. Nah, karena itu kita sekarang sudah memiliki closed economy macroeconometric model. Lengkap ya, sudah lengkap. Yang terdiri dari dua komponen, yaitu aggregate demand dan aggregate supply. Aggregate demand terdiri dari kurva LM dan kurva IS. Saya tidak akan membahasnya lagi nih ya. Saya tidak akan bahas ini karena sudah dibahas minggu yang lalu. Ya, aggregate supply ya terdiri dari yang nomor 10 ini adalah long run aggregate supply, nomor 11 adalah short run aggregate supply. Yang nomor 10 adalah real business cycle, supply curve, ya kan? Yang 11 adalah New Keynesian Phillips curve, ya. Kemudian kita tinggal memasukkan parameternya, ya. Sekarang kita memiliki 11 equation, ya, 11 equation, ya kan? Nah, tinggal memutuskan mana yang endogenus dan exogenus, ya. Nah, dengan model makroekonometrik seperti ini, sebetulnya Anda sudah harus bisa menggunakan model seperti ini, misalkan untuk penelitian skripsi, ya kan? Tinggal parameter-parameternya kita update, ya. Kemudian atau kalau nanti Anda bekerja di let's say Bank Indonesia atau Bappenas, ya kan, atau perusahaan securities, ya kan, you can play around the model, ya, untuk memastikan apakah impact dari policy making, ya kan, gitu, impact dari kebijakan, ya kan, karena di sini sebetulnya sudah banyak yang bisa kita lakukan shock, ya. Misalkan kalau kita men-shock ini, ya, ya, dengan nilai awal 0 kita kasih shock misalkan 1%, ya kan? Ini apa sih? Yaitu shock on money demand. Shock on money demand. Sekarang misalkan selama masa pandemi, ya kan, orang lebih banyak menggunakan digital money,
ya, digital money. Apakah efeknya ya dari shock on money demand, ya kan? Kasih shock terhadap money demand, ya kan? Kemudian yang kedua itu adalah ini shock on gamma, ya. Ini gamma, ya. Ya, gamma ini apa sih? Kita lihat ya persamaannya, ya kan? Gamma adalah sebentar, gamma. What is gamma? Oh, dia diderive dari consumption function, ya. Gamma ini adalah marginal propensity to consume, ya, marginal propensity to consume. Taruhlah efek dari work from home, ya, efek dari work from home terhadap marginal propensity to consume, ya. Kita bisa melakukan shock terhadap marginal propensity to consume, ya kan, dengan kalau kita duga bahwa ya ada penurunan gamma, ya, ada penurunan marginal propensity to consume, karena misalkan orang banyak dirumahkan, ya kan, kemudian mereka menghemat pengeluaran. Basically mereka tidak berpergian traveling, tidak berpergian berbelanja, ya kan. Nah, berarti marginal propensity konsumnya berkurang atau menurun, ya. Kemudian shock dalam ini, ya, pengaruh investment climate, ya, iklim investasi, ya, ada di sini, ya kan. Pembangunan infrastruktur dan lain-lain, ya kan. Udah bisa Anda include di dalam shock ini. Shock terhadap alpha ini adalah technological shock, ya, digitalisasi dan lain-lain, ya kan, bagaimana pengaruhnya. Nah, itu sudah bisa Anda masukkan ke dalam model ini. Jadi model ini is quite useful, ya. Tinggal Anda harus mulai memahaminya secara very technical, ya kan. Ya, dan this is an easy model, ya, model yang relatively very easy. Nah, setelah Anda memasukkan parameternya, ya kan, kembali saya ulangi, ya kan, Anda harus mendefinisikan matrik A, matrik B. Matrik A, matrik B. Ya. Dari equation ini. Dari equation ini. Ya, dari 11 equation ini. Oke, dari 11 equation ini harus Anda definisikan matriks A dan matriks B. Ya. Matriks A adalah left hand side parameters, ya. Matriks B adalah right hand side parameters, ya.
Nah, tinggal Anda pahami equation-nya, ya. Misalkan equation yang ke-10, ya, equation yang ke-10, ya, equation yang ke-10 itu adalah fungsi dari, ya, bukan expected, ya, potential output. Potential output memiliki koefisien kapitalnya 0,4, koefisien lebarnya adalah 0,6 ditambah theta, ya. Nah, kita lihat urutannya, ya kan? Nah, potensial output adalah sini, ya. Yang terakhir. Sebentar. Ya. Potensial output yang terakhir di equation yang ke berapa? Ke-10. Equation yang ke-10 adalah ini. Ya. Berarti ini koefisiennya kan 1, ya kan? Nah, ini di equation yang ke-10 dia di matriks A-nya, matriks of koefisiennya hanya punya koefisien di potential output, ya. Yaitu di kolom yang ke-11. Ya, kolom yang ke-11. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Y bar itu urutan 11. Artinya dia koefisiennya berada di kolom yang ke-11. Kalau baris adalah equation. Ya, baris adalah equation. Ini equation yang ke-10. Ya. Di matriks A berarti dia koefisiennya sama dengan 1. Bagaimana di matriks B? Oke, tadi adalah K bar, L bar, ya. Ini di urutan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari belakang, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan yang keempat. Ya. Ya, tadi apa? Koefisiennya berapa? 0,4. Ya kan di equation yang ke-10. 0,6. Koefisien tetanya berapa? Koefisien tetanya adalah sama dengan 1. Ya, oke. Paham ya semuanya? Pak, punten, itu Yuk. tetanya bukannya 2 dari belakang ya, Pak? Enggak, itu ada satu variabel yang mestinya kehapus, ya. Mestinya ada. Oh iya benar. Enggak. Iya. Tetanya sebentar. Lihat Excel-nya dulu, ya. Expected price, where is expected price? Sebentar, ya. Biasanya yang benar Excel-nya. Di ADAS, ya.
Oh, beda urutan, Mas. Oh, Beda urutan di Excel-nya ya. siap, Pak. Ini labor, theta, baru expected price. Jadi mestinya di ini ya, ini ya, tadi kan ya, tinggal digeser aja ini. Ya. Beda urutan. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Nah gitu. Ya. Oke. Selanjutnya adalah kita melakukan simulasi, misalkan money supply ya. Ini adalah short run simulation. Ya, short run simulation. Nah, di file itu sudah ada, ini sudah kelihatan belum filenya? Sudah, Udah, Pak. Pak. Oke. File topik 5 ya. Ada yang namanya folder ADAS. Itu untuk short run analysis. Ya. Ya. Ini adalah matrik A-nya ya. Kemudian ini adalah matrik betanya. Ingat ya. Matrik multiplier adalah, nah tinggal digini aja, apa sih, ya kan? Inverse dari matrik A dikalikan dengan matrik B. Ya, oke. Oke. Kita nolkan ininya ya, money target, ya kan? Nah, kita melakukan simulasi tinggal begini, ya kan? Money targetnya kita naikkan 1%. Apa yang terjadi dengan keseimbangan umum? Oke, kita urut ya. Money supply naik 1%, ya kan, diagonal variable naik ya. Berarti karena money supply sama dengan money demand, ya kan, maka money demand juga naik 1%. Ya. Kalau money demand-nya naik 1%, itu akan berasosiasi dengan penurunan interest rate sebanyak min atau sebanyak 0,53. Ya. Kemudian karena interest rate turun, ya, maka investment naik. Ya, investment naik. Ya. Sebagai akibatnya juga maka consumption, ya, consumption akan naik dengan kenaikan yang relatively less than investment. Ya. Nah, karena consumption and investment naik, maka apa yang terjadi? Aggregate expenditure total naik. Ya. Aggregate expenditure naik, ya, in the short run, aggregate expenditure is equal to output. In the short run ya, maka output akan naik. Begitupun price akan naik dengan proporsi yang relatively sama. Ya. Nah, bagaimana dengan in the long run potential output? Ya tidak berubah, ya, potential output tidak berubah. Ya, potensial outputnya tidak berubah. Ini analisis di short run ya, short run. Oke. Bagaimana efek dari money supply in the long run? Kemarin kan dalam kuliah econometrics saya bilang apa? Kalau velocity in the long run itu konstan, ya kan, maka persentase kenaikan money supply
itu more or less sama dengan persentase kenaikan GDP nominal. Apa? Sama dengan apa? Sama dengan kenaikan Kali. Paham ya? Jadi kalau dalam NKPC, ini kan NKPC ya, New Keynesian apa sih namanya? New Keynesian Phillips Curve, ya kan? Kalau New Keynesian Phillips Curve itu berarti kenaikan dalam money supply itu diterjemahkan ke dalam ya kenaikan price, ya price dan output, ya kenaikan price dan output. Oke. Tetapi dalam long run, ya ingat ya, dalam long run, nah kurva aggregate supply-nya kan vertikal ya, enggak? Dia seharusnya tidak berpengaruh terhadap output. Artinya apa? Dalam long run ya, makanya semuanya harus pakai logik ya. Dalam long run ya. Dalam long run output itu sama dengan potential output. Oke. Dalam long run output akan sama dengan potential output. Makanya semua semua efeknya nanti akan diterjemahkan ke dalam kenaikan harga ya dan tidak pada kenaikan output. Ya. Karena outputnya sudah fix di level potential output. Ya. Berarti kita mengimpos satu equilibrium condition dengan memperkenalkan lagi satu equation, yaitu output, current output, ya, actual output sama dengan potential output, ya. Nah, karena kita menambah, ya, karena kita menambah satu equation lagi, yaitu equilibrium condition, ya kan, ya, maka kita harus menambah satu endogenous variables. Endogenous variables-nya adalah expected price. Kenapa expected price? Karena dalam equation ini, ya, ingat ya, dalam equation ini implies bahwa kalau Y sama dengan Y bar, ya, berarti P harus sama dengan expected P. Ya, price harus sama dengan expected price. Ya enggak? Artinya apa? Artinya expected price itu menjadi endogenous. Ya, menjadi endogenous. Karena dia dipaksa selalu equal oleh equilibrium condition, yaitu actual output sama dengan potential output. Oke. Jadi matriks A dan B-nya menjadi seperti ini. Ya. Menjadi seperti ini ya. Oke. Anda bisa telusuri lagi ya. Matriks A dan B-nya ya. Kemudian kita bikin simulasi. Kemudian kita bikin simulasi. Oke. Ini ada di folder long run ya. Folder long run. Ya. Oke. Semuanya
A long run, B long run, multiplier long run, ya kan? Exogenous variable juga long run, ya kan? Sudah kita definisikan, ya. Kita inikan dulu, nolkan dulu, ya kan, gitu. Money target dinaikkan 1. Nah, coba lihat apa yang berubah. Money supply jelas berubah. Money demand jelas berubah, ya. Oke. In the long run, nothing will change except price. Ya enggak? Yang lainnya tidak berubah kecuali harga dan expected price. Oke? Yang lainnya tidak berubah. Tuh, ya. Oke. Jadi dengan melakukan analisis ini, properties long run maupun short run itu bisa tercapture dengan baik oleh model sesederhana ini. Ya. Tentunya kalau dalam model yang lebih complicated juga tidak jauh dari hal seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai ini? Pak, tadi itu kan ada yang lihat dari tabel input output, itu maksudnya gimana ya, Pak? Anda pernah belajar tabel input output nggak? Pernah, Pak. Ya, oke. Jadi di situ kan ada value added, ya enggak? Value added itu dibagi 2 sumbernya, yaitu due to wages atau labor, ya kan, karena upah, ya kan, dan karena kapital. Ya, share dari kapital itu namanya beta. Ya, namanya beta. Share dari kapital, share dari value added akibat kapital itu sama dengan beta namanya, ya. Kalau dalam Cobb Douglas, ya, ya tinggal diambil aja angkanya itu mah, nggak usah pakai hitungan. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Nah itu kalau kurang jelas ya bawa aja input output table-nya ke saya, ya kan. Mana angkanya ya tinggal diambil gitu loh. Nah. Ya. Atau tanyakan ke dosen input output. Siapa yang ngajarin input outputnya? Bu Sarah, Pak. Ya, tanya aja ke Bu Sarah. Ya. Baik, Pak. Beta tuh sama dengan apa gitu kan, itu di tabel input output. Terus ada lagi? Oke. Ada. Oh, ini belum di ini ya, di update ya. Waduh. Belum, Pak, BAP, Pak. Bentar. HP saya ternyata habis. Sebentar ya. Tapi kita ngobrol dulu ya. Itu kalian dengan teknik kuliah seperti ini apa ngerti nggak materinya sih? Ngerti, Pak. Ya? Yang lain kesulitan nggak? Agak bingung, Pak. Bingungnya di mana, Mbak? Kalau yang di pemodelannya, Pak. Maksudnya pemodelannya. Yang Ya kan semua pemodelan. masuk ke matriks. Yang masuk ke matriksnya. Siapa yang paham di sini? Yang sudah paham bikin matriksnya? Halo? Ada yang sudah paham bikin matriksnya nggak? Nggak ada yang berani ini? Sudah, Pak. Hah? Sudah, Pak. Siapa? Ini. Habib, Pak. Hah? Habib, Pak. Habib, kamu bisa nerangin ke siapa nih? Teman kamu siapa? Mungkin nanti di luar kelas aja kayak, Pak.
Kalau Iya, sekarang kan makanya bisa ini kan bisa bikin Zoom bareng-bareng lah ya kan? siapa? Ya. Itu bagian terpenting ya. Jadi memasukkan koefisien ke dalam bentuk matriks ya. Oke, saya ulangi ya. Atau ada pertanyaan lain lagi nggak? Saya pengen nanya Pak, berarti untuk yang LRAS itu kalau yang merubahnya bagaimana ya Pak? Pergeserannya? Berarti cuma Merubah dari apanya? gitu Pak. Misalkan kalau misalkan negara itu makin maju Pak, itu kan long run agregat supply-nya bisa meningkat kan Pak? Nah, ini. Ini pertanyaan bagus ya, ya. Karena banyak orang yang nggak mengerti mengenai ini. Even profesor sekalipun ya. Oke, oke. Jadi ketika ya, oke. Ketika kita melakukan analisis pemodelan ya, basically makroekonomi yang Anda pelajari itu adalah model makroekonomi. Makanya kemudian saya satukan supaya lebih touchy, supaya lebih membumi begitu ya, lebih menyentuh bumi, ya kan? Saya presentasikan tidak dalam bentuk grafik, ya, tidak dalam bentuk grafik, tetapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk dalam bentuk matematika yang itu numerik ya, supaya Anda bisa paham secara fleksibel ya. Kalau grafik kan ini geser ke kiri apa geser ke kanan suka bingung ya, ya enggak. Tapi kalau sudah dalam bentuk matematika yang ada koefisiennya, kemudian dimasukkan ke dalam Excel, Anda tinggal melakukan adjustment beberapa perubahan ya kan, shock ini, shock itu ya kan, sehingga kemudian Anda bisa memahaminya secara fuller ya, secara lebih engage ya, lebih engage. Nah, jadi gini, dalam jangka panjang, dalam jangka panjang, ya, kita mengasumsikan output itu berada di potential output dalam jangka panjang. Nah, jangka panjang itu nggak ada hubungannya dengan waktu. Oke, sekali lagi ya. Jangka panjang itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Sebentar ya. Jadi hubungannya dengan apa Pak kalau gitu? Wah ini, wah ini nggak bisa dihapus ya. Tadi di save jadi nggak bisa dihapus. Oke, jadi tidak ada hubungannya dengan waktu ya. Terus dengan apa hubungannya? Yaitu ini berkaitan dengan asumsi ya, bahwa dalam jangka panjang ya itu kapital
and labor itu being fixed. Paham ya? Makanya saya lebih enak sekarang menerangkannya. Ya. Tinggal saya menerangkan equation-nya ya, yaitu output potensial merupakan fungsi dari ya, potensial kapital dan potensial labor. Ya. Atau capital and labor at full employment. Capital and labor at full employment. Ya. Seberapa panjang Pak waktunya? Sepanjang capital and labor-nya itu tidak berubah. Oke, sepanjang capital and labor-nya itu tidak berubah. Sekali lagi ya, sepanjang capital and labor-nya itu tidak berubah. Artinya potensial capital and potential labor. Nah, kalau Anda bicara bahwa Pak ini apa kan dalam kenyataannya dalam jangka panjang kapital dan labor itu selalu berubah. Ya, kalau Anda hubungkan dengan waktu. Setiap saat pasti capital and labor itu berubah. Ya. Yang dimaksud dengan jangka panjang di sini adalah bahwa kalau capital and labor itu tidak berubah. Nah, kalau Anda spesify bentuk fungsinya adalah Cobb-Douglas, ya kan? Berarti ya sumber shock dalam jangka panjang itu yang namanya theta. Sumber perubahan ya itu hanya theta, yaitu perubahan teknologi. Ya. Karena kapital tidak berubah, labor tidak berubah, makanya itu ditandai dengan bar di atas ya, bar di atas, tidak berubah. Nah, kalau L barnya berubah, ya ininya juga berubah, artinya Y-nya berubah. Berubahnya kemana? Kalau bertambah kan berarti ke kanan, ya enggak? Ya. Oke. Jadi harap diingat tidak ada hubungannya dengan waktu. Ya, jangka panjang itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Lebih kepada ingat nggak waktu Anda kuliah di ekonomi dasar atau pengantar ekonomi ya? Jangka panjang, jangka pendek gitu loh. Mana yang berubah, ya kan? Kalau dalam jangka panjang itu asumsinya teknologi tidak berubah ya. Ya. Kalau dia berubah, ya berarti keseimbangan jangka panjangnya berubah, gitu ya. Full employment juga tidak berubah, ya kan? Kalau jumlah kapital stok juga tidak berubah, ya kan? Nah, kalau dia berubah berarti keseimbangannya berubah, bergeser ya, bergeser. Oke, paham ya? Jadi banyak sekali kebingungan mengenai hal ini karena tidak kembali ke asumsi dasar, ya, tidak kembali ke asumsi dasar. Udah ngerti, Bib? Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terus ada pertanyaan lain? Nah, saya ulangi ya, itu si Mbak siapa namanya tadi yang nanya? Halo? Fatia, Pak. Mbak siapa? Tadi yang nanya mengenai bagaimana bikin matriks. Iya, Pak. Hah? Fatia, Pak. Oke. Yang paling sederhana ya, equation 1. Equation 1 ya. Equation 1. Ya. M bar sama dengan money supply atau money supply sama dengan M bar. M bar itu adalah money target ya.
Ya. Money target di shock 1%, kemudian sama dengan money menjadi money supply, ya enggak? Kalau sudah direalisasikan, ya. Nah, dalam ini kan yang koefisiennya ini MS ini 1, ya kan? M bar koefisiennya berapa? 1 juga, ya. Oke. Berarti ini equation pertama itu baris pertama. Oke. Di dalam matriksnya, ya. Baris pertama, berarti baris yang ini, ya. Oke. Kemudian MS itu variabel pertama, ya. Di sini urutannya, ya. Tuh. Variabel pertama koefisiennya berapa? 1 kan? Ini koefisiennya 1, ya. Ya enggak? 1 kalikan MS di matriks A, ya. Yang lainnya koefisiennya yang di baris ini berarti selain ini, ya kan? Itu nilainya 0 semua. 0 semua kan? Oke. Kemudian yang sebelah kanan tuh matriks apa sih? Matriks B, ya kan? Ini matriks B. Oke, Anda lihat matriks B di baris pertama. Oke, baris pertama. Oke. M bar itu apa? M bar urutan pertama. Ya kan? M bar urutan pertama di matriks eksogenus. Tuh, kan? Ya. Koefisiennya 1, ya kan? Yang lainnya 0 semua. Ya. Saya ulangi lagi, ya. Contohnya adalah equation yang ke-11, biar gampang, ya. 11 ini kan yang terakhir, ya. Jadi equation 11 itu adalah berarti dia baris yang ke-11, ya, baris yang ke-11. Ya. Baris yang ke-11 di matriks A ada koefisien yang nilainya 1, min 1, min 1, ya. Untuk Y bar dan harga P, ya. 1, min 1, min 1, ya. Oke, di matriks A baris ke-11. Ya, baris yang ini, ya. Baris ke-11. Y itu urutan keberapa sih? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y itu urutan ke-7, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koefisiennya berapa? 1, ya kan? Kemudian Y bar. Y bar itu urutan keberapa? Ke-11, ya. Ya. Ini koefisiennya min 1 ke-11, ya. Kemudian apa lagi? Price. Price itu urutan ke-10. Ya enggak? Ini adalah urutan ke-10. Tuh. Min 1. Ya. Oke. Kemudian di matriks B-nya ada min expected price, koefisiennya pasti 1, plus alpha, koefisiennya pasti 1, ya. Dan ini expected price dan alpha ini urutan keberapa nih? Berapa nih? 13, 15 kalau nggak salah nih, ya. Pokoknya pertama dan kedua terakhir, ya kan? Nah, ini. Ya. Min EP, min berarti min 1. Ditambah alfa, berarti koefisien alfanya sama dengan 1. Ya. Paham, Mbak? Paham, Pak. Okay. Iya, sudah paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Gampang kan? Yang lainnya ada pertanyaan nggak?
Jadi gini ya, eh, eh, dari kuliah ini sebetulnya nanti banyak sekali manfaatnya untuk ke apa? Ya pertama kalau Anda skripsi ya kan, kedua kalau Anda eh, menggeluti bidang pekerjaan ya kan, ketiga kalau melakukan riset ya makroekonomi ya kan. Ini model-model seperti ini akan sangat banyak membantu Anda. Setidaknya kalaupun Anda tidak melakukan riset, tetapi mampu menghubungkan antara dunia nyata dengan teori, ya dunia nyata dengan teori. Karena parameter-parameter yang ada di sini tentunya tidak datang dari langit, ya, tidak datang dari langit, ya, datang dari data, paham ya? Nanti akan berulang terus updating ya kita modelnya dilengkapi. Ini baru sampai kepada close ekonomi secara lengkap. Dan model ini sangat konsisten dengan teori. Jadi Anda tidak akan being misguided, ya, tidak akan hilang di tengah hutan. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Pak, berarti pertemuan berikutnya minggu depan ya, Pak? Minggu depan. Oh, baik, Pak. Minggu depan dan mungkin 2 kali kuliah. Baik, Pak. Mungkin. Tergantung pada waktu saya ya. Karena saya ini lumayan agak agak hektik ya. Bukan karena pekerjaan apa-apa sih. Cuman saya ingin menyelesaikan software econometrics di Excel supaya apa? Supaya Anda semua dan teman-teman Anda dimanapun ya itu secara gampang menggunakan Excel untuk econometric ya kira-kira begitu. Gadangan terus sih udah berapa bulan ya. Semangat, Pak. Kemudian dan mumpung pandemi, kalau nggak pandemi saya sibuknya minta ampun ya kan, banyak kegiatan macam-macam. Kalau pandemi ya kesempatan untuk bikin kreativitas lah. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Oh iya, Pak, absennya gimana, Pak? Bentar ya. Nah ini udah bisa, sebentar ya. Ya kadang-kadang lupa terus nih, bukan kadang-kadang selalu lupa ya ngisi BAP. Karena biasanya kita nggak ngisi begini-beginian kan. Mana ya? Oke. Ekonomi moneter. Uang, harga,
Hmm. Oke, sudah bisa absen ya? Sudah bisa absen. Baik, Oke. terima kasih Pak. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu minggu depan. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.